Paramita, gadis lugu berusia 17 tahun. Aku baru saja tamat dari bangku SMA. Satu hal yang sangat aku impikan sebelumnya, hingga akhirnya aku harus menjadi pengangguran untuk sementara waktu. Aku sangat bingung, haruskah aku bekerja dan melupakan mimpiku untuk menjadi seorang sarjana? Mita, mbok ya kamu itu lekas cari pekerjaan. Sampai kapan sih kamu akan jadi pengangguran kayak gini? Ucap ibu padaku. Iya bu, sabar. Ini aku juga lagi cari-cari kok. Cari kerja kan susah, jawabku kemudian. Cari kerja itu sejak dulu emang susah, tapi lebih susah lagi jika kamu tak bekerja. Menyusahkan saja, seru ibu. Iya bu, maaf. Aku akan terus berusaha kok. Aku tiap hari pegang HP juga buat mantengin info kerjaan kok, sahutku kemudian. Terus apa hasil yang kamu dapat? Tanya ibu. Raut mukanya benar-benar ingin menerkamku. Belum ada sih bu, tapi ini aku lagi nunggu kabar dari teman lamaku, jawabku singkat. Tanpa merespon ucapanku, ibu langsung bergegas pergi, meninggalkanku. Entahlah, kadang aku ini sampai berpikir, apa aku ini bukan anak kandungnya, hingga ia sangat tak menyukaiku. Melihat sikap ibu akhir-akhir ini padaku, membuatku semakin ingin secepatnya keluar dari rumah ini. Meski harus kerja apapun itu, aku harus siap daripada mendapat muka masam dari ibuku sendiri. Yuk, kamu kerja di mana? Adakah info kerjaan buatku? Ku kirim pesan pada Ayu, teman lamaku saat di SMP. Aku kerja di klinik nih. Kamu mau? Balasnya kemudian. Melihat responnya membuatku langsung bersemangat membalas pesan darinya. Mau banget aku. Di mana? Tanyaku antusias. Kamu pergi ke Solo saja. Kantor pusatnya di sana kok. Sedangkan aku ini udah penempatan di kota Kediri. Balasnya lagi. Dan Gayung pun bersambut. Ia segera mengirim alamat kantor pusat yang katanya berada di kota Solo itu. Kota yang tak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Sekarang aku mulai berpikir dengan siapa aku akan berangkat memasukkan lamaran itu. Mengingat aku belum pernah sekalipun pergi ke kota Solo. Pikiranku tertuju pada temanku waktu kelas 1 SMA dulu. Apalagi ia anak kuliahan. Sekarang pasti banyak waktu. Mur, bisa antarin aku ke Solo enggak? Aku mau melamar kerja. Ku kirim pesan langsung padanya. Bisa banget. Kamu tentukan kapan dan waktunya ya. Yang penting ingat, jangan mendadak. Balasnya. Melihat responnya membuatku tersenyum lega. Paling tidak ada satu harapan besarku di depan mata. Semoga saja semua bakal diberikan kemudahan. Bu, besok aku mau melamar kerjaan di Solo, ucapku pada ibu. Kulihat ia masih saja fokus menyirami sayur dalam baskom. Bagus deh, biar berkurang dikit beban ibu, sahutnya kemudian. Ada sedikit nyeri saat ia menyebutku beban dalam hidupnya. Iya bu, doakan saja semua lancar. Siapa tahu aku bisa sedikit meringankan beban ibu, pintaku padanya. Memang kewajibanmu harus meringankan beban ibu. Bertahun-tahun ibu merawatmu. Sekarang kapan kamu akan membalasnya? Tanyanya kemudian. Tak sadar air mata ini menetes begitu saja. Iya, secepatnya pasti akan kubalas kok, jawabku kemudian. Kenapa masih di sini? Udah buruan sana, bantuin beresin rumah, pinta ibu kemudian. Maaf bu, aku minta uang dong buat beli perlengkapan untuk persiapan melamar besok.
ucapku ragu. Nih, tapi ingat ya, ini hutang. Besok kalau udah kerja, buruan kembalikan, ujarnya. Ia memberiku selembar uang merah. Lumayanlah, bisa kugunakan buat ongkosku besok. Setelah semua perlengkapan siap, aku mulai menulis surat lamaran. Hal yang sudah bisa kuhafal di luar kepala, karena terlalu seringnya tangan ini menulis hal yang sama. Satu hal yang membuatku masih penasaran. Sebenarnya klinik apa ini? Kenapa anak lulusan SMA yang tanpa pengalaman bisa masuk ke sana? Otak ini masih berusaha berpikir positif. Mungkin saja sebagai tenaga kebersihan atau apalah. Tak apa, yang penting aku bisa secepatnya pergi dari rumah ini. Rumahku yang kata orang istanaku, tapi bagiku adalah neraka. Hari ini aku mengajak Murni menemaniku pergi ke Solo. Dia memiliki motor, jadi lebih irit di ongkos juga. Aku tinggal ngisi bensinnya saja. Mit, mau berangkat jam berapa? Pesannya padaku. Bentar lagi ya. Ini aku baru siap-siap juga kok, balasku kemudian. Aku segera berkemas. Tak lupa memakai pakaian hitam putih khas orang yang sedang melamar pekerjaan. Aku sangat berharap inilah jalanku untuk bisa keluar dari rumah ini. Setelah semua siap, aku bergegas keluar dari kamar. Meski ibuku tak pernah menyukaiku, tapi doanya selalu kuharapkan dalam setiap langkah kaki ini. Semoga ia merestui perjalananku nanti. Tap, Bu, aku berangkat dulu ya. Doakan aku nanti bisa langsung diterima ya, Bu, pintaku padanya. Iya, hati-hati ya, Mit. Ini ibu tambahin buat ongkosmu nanti, jawab ibu. Ia mengulurkan selembar uang berwarna merah. Makasih banyak, Bu. Nanti pasti Mita ganti jika udah dapat duit, ucapku tulus. Hingga sampai mata ini berkaca-kaca. Tak biasanya ibu sebaik ini padaku sebelumnya. Udah, gak usah kamu ganti. Ibu ikhlas kok ngasihnya. Udah sana, buruan berangkat, ucapnya. Seraya mengecup pucuk kepala ini. Dengan perasaan lega, kulangkahkan kaki ini menuju rumah Murni. Ia kini menjadi sangat penting buatku. Semoga saja aku bisa membalas kebaikannya suatu hari nanti. Meski memakan waktu hampir setengah jam, akhirnya aku sampai juga di rumah Murni. Suasananya agak lengang. Mungkin bapak ibunya juga sedang tak ada di rumah, pikirku dalam hati. Assalamualaikum, Mur, sapaku di ujung pintu. Waalaikumsalam. Udah dateng, Mit. Sini masuk, ucapnya ramah. Dengan senang hati, aku langsung masuk dan duduk di salah satu kursi ruang tamunya. Kulihat ia tampak sibuk bersiap di depan cermin. Maaf ya, ini aku lagi bersiap, ucapnya. Tangannya masih saja fokus memainkan aneka peralatan make up di depan cermin. Gak apa-apa kok, Mur, santai saja, sahutku kemudian. Siap, serunya. Saat sesinya berdandan sudah selesai. Yuk berangkat, keburu panas nanti di jalan, ajakku padanya. Iya, sabar. Aku panasin motor dulu ya, balasnya. Benar saja, ia langsung bergegas mengeluarkan motor dari dalam garasi. Kalau caranya seperti ini, entah sampai kapan aku bisa segera sampai di Solo. Brem, brem. Deru mesin suara motor mulai terdengar, membisingkan telinga. Murni sempat berbasa-basi menawariku makan. Ya, tentu saja aku tolak. Takut semakin kesiangan di jalan nanti. Yuk berangkat, ajaknya. Ia menyerahkan satu helm untuk kupakai. Makasih, Mur. Kamu memang paling pengertian deh, ucapku tulus padanya. Aku bergegas naik
ke jok belakang motornya. Tak henti-hentinya aku mengucap kata bismillah. Semoga perjalananku ini selalu diberi kelancaran. Tak butuh waktu lama, Murni langsung melajukan motor ini dalam kecepatan tinggi. Hingga tak kusadari ponsel jadul milikku terjatuh entah di mana. Mur, ponselku jatuh nih, ucapku panik. Jatuh di mana? Tanya Murni sambil memelankan laju motornya. Enggak tahu aku. Tahu-tahu udah enggak ada di kantong jaketku, ucapku lesu. Udah, biarin aja daripada kita kelamaan, keburu siang, ucap Murni padaku. Tapi Mur, itu ponselku satu-satunya juga, sahutku cepat. Iya tahu, kamu kan mau kerja. Besok kalau gajian tinggal beli lagi, kan beres, ucapnya menenangkanku. Mendengar jawaban santai darinya, aku hanya bisa diam. Takut juga kalau dibilang tak punya rasa terima kasih. Udah untung dia mau mengantarku sampai ke Solo. Alamatnya di mana? Tanyanya sambil terus melajukan motor. Katanya dekat stasiun dan terminal juga kok, ucapku. Aku langsung memberikan selembar kertas berisi alamat tempat di mana aku akan melamar pekerjaan. Lumayan juga dari sini, sahutnya kemudian. Aku sedikit lega juga mendengar ucapannya. Paling tidak ada harapan besar pada Murni. Semoga saja ia benar-benar tahu di mana alamat itu. Sepanjang jalan, aku sempat beberapa kali turun untuk menanyakan alamat itu pada orang-orang, berharap mereka tahu dan mau membantuku. Permisi Pak, maaf, apa Bapak tahu alamat klinik ini? Tanyaku pada penjual asongan. Oh ini, enggak terlalu jauh sih Mbak. Mbak lurus saja, nanti ketemu pasar. Terus ke timur, ucapnya sambil mengarahkan tangan. Baik Pak, makasih banyak, ucapku dan Murni hampir bersamaan. Gimana Mit? Lanjut? Tanya Murni memastikan. Lanjut dong, udah tanggung juga. Bentar lagi sampai kok, ucapku antusias. Tak butuh waktu lama, aku dan Murni sampai juga di klinik yang kami cari. Aku sangat terkejut, ternyata di sini seperti tempat orang belajar anak kuliahan. Kok kayak tempat kuliahku ya, Mit? Celetuk Murni padaku. Iya nih, benar juga, sahutku kemudian. Kulihat ada mas-mas yang berjalan ke arahku. Aku segera mengeluarkan surat lamaranku dan bergegas menemuinya. Maaf mas, kalau mau masukin lamaran di mana ya? Tanyaku padanya. Sini mbak, biar aku yang bawa, ucapnya ramah. Makasih banyak mas, balasku kemudian. Ini semua sudah lengkap bukan? Persyaratannya bagaimana? Tanyanya memastikan. Sudah kok mas, tapi itu tadi ponselku jatuh. Jadi gimana ya? Nomor ponselku, ucapku ragu. Tenang saja, bisa memakai nomor ponsel temannya dulu mbak, ucapnya memberi solusi. Kulirik ke arah Murni, sepertinya ia juga setuju. Dengan perasaan lega, aku pun setuju. Murni bergegas mencantumkan nomor ponselnya pada surat lamaranku. Begini mbak, karena rumah mbak jauh, gimana kalau ikut tes aja sekalian? Ucap mas itu memberi solusi. Gimana Mur? Kamu maukah menungguku di sini? Tanyaku memastikan. Iya, tak apalah. Demi kamu juga kok, jawabnya pasrah. Aku bergegas mengikuti mas-mas itu masuk ke dalam dan baru ku ketahui jika namanya netral. Cowok putih, manis, dan lembut tutur katanya, khas orang Solo. Hampir 2 jam aku berkutat dengan soal-soal tes ini. Aku sangat berharap untuk bisa lolos dan diterima di perusahaan ini. Meski aku belum tahu klinik apa ini sebenarnya. Mur,
Yuk pulang, ajakku pada Murni. Ia sempat terkejut. Mungkin ia melamun karena terlalu lama menungguku. Udah selesai ya? Gimana? Diterima? Tanyanya penasaran. Nanti dihubungi dulu, katanya. Aku pasrahkan padamu, Mur. Kan ponselku udah hilang, ucapku lesu. Iya. Santailah dikit, Mit. Yuk pulang, ajaknya. Ia langsung menyerahkan satu helm untuk kupakai. Sepanjang perjalanan pulang, kami hanya saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sedangkan Murni sepertinya masih sembari fokus dengan kemudi motornya. Kita mampir makan dulu yuk. Kamu pasti lapar kan, ajakku padanya. Enggak usah deh, langsung pulang saja, sahutnya kemudian. Bener nih, kamu enggak mau makan. Gimana dong, aku jadi enggak enak nih padamu, ucapku sungkan. Kayak dengan siapa, pakai enggak enak segala. Udah, pikirkan saja, gimana besok kamu kerja, jawabnya kemudian. Benar juga kata Murni, aku juga harap-harap cemas. Gimana dengan lamaranku tadi? Semoga saja diterima. Aku sungguh tak sabar menanti kabar dari Mas Netral tadi. Semoga ia memberi keberuntungan untukku. Bagaimanapun, aku ingin segera mendapat pekerjaan. Bersambung.